Oke, saat ini kita masuk ke part 2 ya teman-teman. Tadi sebelumnya kita sudah membahas tentang uang. Di part 2 ini kita akan membahas tentang kurs. Nah, sebelum masuk tentang kurs, saya ingin bertanya ke teman-teman, siapa yang sudah pernah jalan-jalan ke luar negeri? Pasti saya yakin di antara kalian sudah pernah jalan-jalan ke luar negeri. Nah, pasti ketika kalian jalan-jalan ke luar negeri, kalian akan menukarkan mata uang domestik kita, rupiah, dengan mata uang asing negara yang kalian tuju. Nah, sebelumnya kalian akan mengecek berapa sih nilai tukarnya mata uang domestik rupiah. Sampai contoh, kalian mau jalan-jalan ke Singapura, berarti kalian menukarkan rupiah dengan mata uang Singapura, yaitu dolar Singapura. Kalian akan ngecek berapa ya satu dolar Singapura ketika dikonversi ke rupiah. Oh, ternyata harganya 9.000. Nah, teman-teman, ketika kalian menukar mata uang domestik Indonesia, yaitu mata uang rupiah, terus ditukar atau diukur standar sama dengan mata uang asing, itulah yang disebut dengan kurs. Nah, pertanyaannya, ketika kalian datang ke money changer atau ke bank devisa, pakai kurs apa ya Kak? Ketika kami datang ke sana pengen menukarkan mata uang domestik Indonesia, yaitu rupiah, ke mata uang asing. Sebelum menjawab pertanyaan itu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Ketika kalian datang ke money changer, ada 3 istilah kurs. Kurs yang pertama yang disebut dengan kurs jual, yang kedua yang disebut dengan kurs beli, dan yang ketiga yang disebut dengan kurs tengah. Bedanya apa? Bedanya, kurs jual artinya bank devisa atau money changer itu menjual mata uang asing ke kalian, ke nasabah. Berarti nasabah di sini pengen nukerin mata uang domestik ke mata uang asing. Nah, berarti pakai kurs jual. Patokannya bank ya, patokannya adalah money changer. Saya ulang kembali, kurs jual, bank devisa atau money changer menjual mata uang asing ke nasabah. Berarti kalau bank menjual, berarti nasabah adalah membeli. Nah, itu disebut dengan kurs jual. Nah, beda kasus. Kalau teman-teman, Kak, saya baru selesai jalan-jalan nih, pengen menukarkan mata uang asing ke mata uang rupiah. Berarti itu menggunakan kurs beli. Artinya, bank membeli mata uang asing kalian. Nah, buat si nasabah menjual mata uang asing. Nah, makanya di sini perlu dibedakan antara kurs jual sama kurs beli. Kurs jual itu artinya bank menjual mata uang asing. Berarti nasabah menukarkan rupiah ke mata uang asing. Sedangkan kalau kurs beli, bank devisa atau money changer membeli mata uang asing. Berarti si nasabah menukarkan mata uang asing ke mata uang selanjutnya atau mata uang domestik. Nah, yang ketiga yang disebut dengan kurs tengah. Kurs tengah artinya apa Kak? Kurs tertinggi ditambah kurs terendah dibagi 2, itu yang disebut kurs tengah. Atau ada juga beberapa ekonom menyebutkan kurs tengah itu adalah kurs yang ditetapkan dan diinfokan, dipublish di media cetak atau media elektronik. Contoh, misalnya kalian sebelum berangkat ke money changer, pengen tahu dulu nih, 1 US dollar nilainya berapa ya sekarang? Kalian nonton berita. Oh, ternyata di berita disebutkan kurs dolar misalnya 15.000 rupiah. Nah, bisa jadi ketika Anda teman-teman datang ke money changer, oh ternyata bukan 15.000, ternyata lebih naik, lebih mahal menjadi 15.100. Maka kurs tengah di sini tidak bisa dijadikan acuan mutlak karena bisa berubah naik turun. Saya ulang kembali, ada kurs jual, ada kurs beli, dan kurs tengah. Oke, ilustrasinya gini. Misal contoh, kalian mempunyai uang rupiah, pengen jalan-jalan ke luar negeri. Nah, berarti menggunakan kurs jual, karena pengen menukarkan rupiah ke mata uang asing. Contoh, misalnya kalian bawa uang 15 juta, ternyata 1 US dollar kurs jualnya 15.000. Berarti 15 juta dibagi 15.000 alias mata uang yang kita pegang dibagi kurs jual. Nah, beda kasus
kalau kalian punya atau pegang mata uang asing, kurs dolar. Misal contoh, Kak, saya pengen nukarkan kurs dolar ke mata uang rupiah. Berarti itu menggunakan kurs beli. Kalau kalau menggunakan kurs jual, kita membagi mata uang domestik rupiah dibagi nilainya. Sedangkan kalau menggunakan kurs beli, berarti nasabah mempunyai atau pegang mata uang asing. Contoh, saya punya 15.000 dolar Amerika Serikat. Contoh. Nah, pengen ditukarkan ke rupiah. Berarti saya menggunakan kurs beli. Melainkan berapa? 1 US dollarnya kurs beli. Oh, ternyata senilai 14.000. Berarti 15.000 US dollar dikali 14.000 rupiah. Nah, itu kalau menggunakan kurs beli. Nah, itu kalau kondisi normal ya, teman-teman. Ada kasus khusus di soal ujian PTN, ilustrasinya seperti ini. Teman-teman bisa lihat di layar. Contoh, ada dua warga negara bertransaksi. Sambil contoh, satu WNI, warga negara Indonesia, satu WNA, warga negara asing. Nah, WNI dan WNA ini saling berinteraksi alias terjadi transaksi. Orang Indonesia mengorder sesuatu barang dengan orang WNA, orang asing. Nah, orang asing confirm, oke, paket yang kamu order misalnya sekian, misalnya 5.000 US dollar, sama contoh. Saya kembali, orang Indonesia bertransaksi dengan orang asing. Terjadi transaksi jual beli. Nah, orang asing bilang ke orang Indonesia, barang yang kamu order itu senilai 5.000 US dollar. Nah, di soal ujian PTN tersebut ditanyakan, berapa rupiahkah yang harus dibayarkan oleh pihak orang Indonesia ini? Nah, perhatiin ya, saya ulang kembali. Kalau kasus yang pertama tadi, yang saya sebutkan ada kalian, nasabah, itu perhatikan, itu nasabah sudah mempunyai atau sudah pegang mata uang asing atau mata uang domestik. Berarti dikali kurs beli, kalau dia punya pegang mata uang asing, pengen ditukarkan ke mata uang domestik, dikali kurs beli. Kalau dia sudah punya dan pegang mata uang domestik, pengen ditukar ke mata uang asing, dibagi kurs jual. Nah, itu kondisi normal. Nah, beda kasus dan kondisi yang tadi, si orang Indonesia ini baru dapat info bahwa barang yang dia beli senilai 5.000 US dollar. Pertanyaan soal tersebut, berapa rupiahkah yang harus disediakan atau dibayarkan untuk menebus membayar paket senilai 5.000 US dollar? Saya yakin teman-teman pasti akan kejebak. Kak, ini kan mata uang asing 5.000 US dollar, berarti dikali kurs beli. Hati-hati. Si orang Indonesia itu belum memegang, belum punya. Dia baru dapat info, oh ternyata 5.000 US dollar ya. Nah, berarti logika berpikirnya dibalik. Si orang Indonesia harus menyediakan berapa rupiah yang setara dengan 5.000 US dollar. Berarti di sini yang tadinya kurs dolar dikali kurs beli itu dibalik. Kurs nilai dolar tadi bukan dikali kurs beli. Oke, gimana teman-teman? Tadi sudah paham ya tentang penjelasan kasus kurs atau nilai tukar mata uang domestik ke mata uang asing, baik itu menggunakan kurs beli ataupun kurs jual. Nah, saat ini saya akan membahas tentang sistem kurs yang berlaku di dunia. Nah, ada 3 sistem kurs yang berlaku di dunia. Pertama, sistem kurs emas. Yang kedua, sistem kurs tetap. Dan yang ketiga, sistem kurs mengambang. Saya ulang kembali, ada 3 sistem kurs yang berlaku di dunia. Yang pertama adalah sistem kurs emas. Yang kedua, sistem kurs tetap atau fixed exchange rate. Dan yang ketiga, sistem kurs mengambang. Nah, untuk sistem kurs emas, ini terbagi menjadi 3 lagi. Ada yang disebut dengan mean gold parity atau kurs paritas
Artinya apakah? Kurs paritas ini artinya nilai uang dalam bentuk logam mulia, emas, itu bisa ditukarkan ke dalam satuan uang yang berlaku di negara tersebut. Contoh. Misal teman-teman saat ini jalan-jalan ke luar negeri sembari bawa logam mulia. Wah, ternyata uang saya habis, Kak. Tapi saya masih bawa logam mulia. Nah, logam mulia tersebut kalian pengen jual atau pengen tukar ke dalam bentuk mata uang yang berlaku di negara tersebut. Nah, kalian datang nih ke toko emas atau kalau kalian datang ke Pegadaian kalau di Indonesia ya. Nah, diukur tuh, dinilai. Oh, ternyata uang logam mulia yang kalian bawa itu beratnya misalnya 5 gram. Ternyata 1 gramnya senilai 100 US dollar. Contoh. Berarti kalau 5 gram itu setara dengan 500 US dollar. Kenapa? Karena 1 gramnya 100 US dollar. Nah, itu yang disebut dengan kurs paritas atau mean gold parity. Yang kedua, masih di kurs standar emas. Yang kedua adalah yang disebut gold export parity. Artinya apa? Ini yang dinilai yang tertinggi, nilai tukar emas yang tertinggi. Nah, lawannya nilai tukar emas yang terendah yang disebut dengan import gold parity. Nah, itu yang nilai kurs terendah. Nah, itu kalau berdasarkan kurs standar emas. Nah, sistem kurs yang kedua yang berlaku di beberapa negara di dunia yaitu sistem kurs tetap atau fixed exchange rate. Nah, artinya apa? Sistem kurs tetap ini artinya nilai tukar uang domestik di negara tersebut itu selalu stabil terhadap mata uang asing, alias nggak bergejolak, tidak naik turun. Contoh misalnya dulu Indonesia pernah menerapkan fixed exchange rate. Waktu zaman Orde Baru itu 1 US dollar senilai Rp2.000 dan itu selalu stabil, tidak berpengaruh dengan gejolak ekonomi dunia. Tapi ada resikonya. Kenapa? Karena supaya kursnya tetap stabil, berarti pemerintah harus banyak mengeluarkan cadangan devisa supaya kursnya tetap stabil. Nah, imbasnya ketika Indonesia mengalami krisis moneter di tahun 97-98, itu cadangan devisa kita itu sedang turun, sedang habis. Sedangkan saat itu terjadi krisis ekonomi, maka berubahlah, melonjak. 1 US dollar yang tadinya stabil di angka 2.000 itu melonjak sampai 10 kali lipat, sampai 20.000. Makanya terjadi krisis moneter di Indonesia. Nah, itu kelemahan dari sistem kurs tetap atau fixed exchange rate. Harus menyediakan cadangan devisa yang banyak. Tapi keunggulannya kursnya selalu stabil, tidak pernah bergejolak. Nah, beda kasus dengan sistem kurs yang ketiga, yaitu kurs mengambang atau floating exchange rate. Kurs mengambang sendiri itu terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan dirty exchange rate, ada yang disebut dengan clean exchange rate. Bedanya apakah? Kalau dirty exchange rate itu artinya masih ada campur tangan pemerintah, alias pemerintah masih ikut campur tapi tidak utuh seperti halnya kurs tetap. Karena masih ada campur tangan pemerintah, berarti di sini pemerintah ngeluarin cadangan devisa. Nah, sehingga menggunakan asas APBN defisit. Kenapa bisa defisit? Karena pemerintah ngeluarin cadangan devisa buat ikut campur. Makanya istilahnya disebut dengan sistem mengambang kotor atau dirty floating exchange rate. Sedangkan kalau clean exchange rate alias bersih, artinya ini tidak ada campur tangan sama sekali dari pemerintah. Imbasnya apa? Akan sering terjadi pergejolakan, alias nilai kursnya tidak stabil. Nah, tetapi keuntungan buat pemerintah apa? Pemerintah nggak mengeluarkan biaya, nggak mengeluarkan cadangan devisa. Sehingga kalau pakai sistem di Indonesia, istilahnya disebut dengan APBN surplus. Nah, itu adalah sistem kurs yang berlaku di dunia.